Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ITP 1 akan mempresentasikan analisis kadar air dengan metode pengeringan pada produk nangka. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Permata Hasanah dengan NIM J1A023100019. Perkenalkan, nama saya Rizka Adia Tauhid Azhar dengan NIM J1A023100022. Saya Thaibatul Hamidah dengan NIM J1A02310027. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya. Pangan merupakan segala sesuatu yang dapat dimakan atau diminum oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi tubuh, termasuk air sebagai komponen terbesar. Peran air sangat penting dalam kesegaran, stabilitas, dan keawetan pangan, serta sebagai pelarut yang dapat melarutkan senyawa-senyawa penting. Air juga memengaruhi reaksi kimia dan aktivitas enzim dalam proses metabolisme pangan. Kadar air dalam bahan pangan dapat memengaruhi tekstur, rasa, dan kualitas produk, serta berpotensi mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Dalam konteks industri pangan, penentuan kadar air sangat penting untuk menjaga konsistensi kualitas produk dan memenuhi standar regulasi. Berbagai metode analisis kadar air masih tersedia, walaupun metode pengeringan dengan oven masih menjadi umum digunakan meskipun memiliki keterbatasan. Adapun rumusan masalah pada pengamatan, yang pertama, berapa kadar air yang terdapat dalam pangan basah pada nangka. Yang kedua, berapa kadar air yang terdapat dalam pangan semi basah pada dodol nangka. Yang ketiga, berapa kadar air yang terdapat dalam pangan kering pada keripik nangka. Dan terakhir, bagaimana grafik kadar air pada masing-masing produk. Selanjutnya, adapun tujuan dari pengamatan, yang pertama, mengetahui kadar air yang terdapat dalam pangan basah pada nangka. Yang kedua, mengetahui kadar air yang terdapat dalam pangan semi basah pada dodol nangka. Yang ketiga, mengetahui kadar air yang terdapat dalam pangan kering pada keripik nangka. Yang terakhir, mengetahui grafik kadar air pada masing-masing produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa pengertian terkait analisis kadar air yang akan dibahas. Pertama, ada kadar air. Kadar air adalah sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda seperti tanah, bahan pertanian, dan sebagainya. Kandungan air yang terdapat dalam bahan, terutama hasil pertanian, terbagi menjadi dua bagian, yaitu air yang terdapat dalam keadaan bebas atau free water, dan air yang terdapat dalam keadaan terikat atau bound water. Pada proses pengeringan, air yang pertama kali diuapkan adalah air bebas, dilanjutkan dengan air terikat. Air yang dapat diuapkan tersebut dinamakan vaporable water. Selanjutnya ada metode pengeringan. Pengukuran dengan metode oven atau pengeringan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kadar air dalam suatu pangan dengan prinsip yaitu bahwa air yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama waktu tertentu. Serta perbedaan antara berat sebelum dan sesudah dipanaskan adalah kadar air bahan tersebut. Pangan basah adalah jenis makanan yang memiliki kadar air tinggi, biasanya di atas 60%, dengan aktivitas air atau activity water lebih dari 0,9, sehingga sangat rentan terhadap kerusakan mikrobiologis. Tingginya kadar air dan aktivitas water memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi, sehingga memerlukan pengolahan khusus agar tidak cepat rusak. Selanjutnya ada pangan semi basah. Pangan semi basah atau intermediate moisture food adalah jenis makanan yang memiliki kadar air antara 10-40% dan aktivitas air berkisar antara 0,65 sampai 0,90 sehingga merupakan media tumbuh untuk kapang hamil. Produk ini dirancang untuk memiliki tekstur lembut namun tetap tahan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya, pangan kering atau dry food adalah jenis makanan yang memiliki kadar air sangat rendah, biasanya kurang dari 10%, dengan activity water sangat rendah yaitu sekitar 0,065, di mana pada activity water tersebut bakteri dan hamir sudah tidak dapat tumbuh, kecuali beberapa jenis kapang yang pertumbuhannya hanya membutuhkan kadar air yang sangat rendah. Adapun prosedur yang dilakukan dalam pengamatan ini adalah cawan porselen kosong dipanaskan dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius selama 60 menit, kemudian didinginkan dalam desikator selama 60 menit, lalu ditimbang beratnya. Adapun sampel ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam cawan porselen dan dikeringkan dalam oven selama 105 derajat Celcius dengan waktu 8 jam, kemudian didinginkan dalam desikator selama 60 menit. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan tabel hasil pengamatan sebagai berikut, di mana kadar air itu dibagi menjadi dua, yaitu berat kering dan berat basah.
di mana berat kering itu didapatkan dari M1 dikurangi M2 dibagi M2 dikurangi berat cawan kosong dikali 100%. Kemudian berat basah itu didapatkan dari M1 dikurangi M2 dibagi M1 dikurangi berat cawan kosong dikali 100%, di mana M1 merupakan berat cawan kosong ditambah sampel dan M2 itu merupakan berat akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan dari hasil pengamatan yang telah didapatkan dari analisis kadar air nangka, dodol nangka, dan keripik nangka. Yang pertama, kadar air nangka. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan menggunakan metode pengeringan oven selama 8 jam, dihasilkan berat kering pada nangka adalah 3,929% dan berat basah pada nangka adalah 0,797%. Hasil pengamatan berat kering nangka dengan nilai 3,929% menunjukkan bahwa dari total berat segar nangka, hanya 3,929% yang tersisa setelah kadar airnya dihilangkan. Sementara itu, berat basah nangka dengan nilai 0,797% mengacu pada bagian basah yang mengandung air dibandingkan dengan total berat, yang mungkin lebih relevan dalam kondisi setelah perlakuan tertentu seperti sebagian besar airnya hilang tapi belum mencapai kering sempurna. Selanjutnya, kadar air dodol nangka. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan menggunakan metode pengeringan oven selama 8 jam, dihasilkan berat kering pada dodol nangka adalah 0,139% dan berat basah pada dodol nangka adalah 0,122%. Secara teori, nilai ini mencerminkan bahwa dodol nangka telah mengalami proses pengeringan sebagian sehingga kadar airnya tetap lebih rendah dibanding pangan basah, tapi cukup tinggi untuk mempertahankan tekstur lembut dan elastis. Lalu, pembahasan yang terakhir terkait analisis kadar air keripik nangka. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan menggunakan metode pengeringan oven selama 8 jam, dihasilkan berat kering pada keripik nangka adalah 0,060% dan berat basah pada keripik nangka adalah 0,0556%. Menunjukkan bahwa keripik nangka memiliki kandungan air yang sangat rendah yang sesuai dengan karakteristik pangan kering. Secara teori, nilai-nilai ini menunjukkan bahwa hampir seluruh kandungan air dalam keripik nangka telah hilang selama proses pengeringan yang mengarah pada penurunan activity water atau aktivitas air di bawah 0,6, sehingga mikroorganisme sulit berkembang. Berikut adalah grafik kadar air. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa nangka sebagai pangan basah memiliki kadar air paling tinggi, sedangkan keripik nangka sebagai pangan kering memiliki kadar air paling rendah. Kadar air dalam masing-masing jenis pangan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sifat alami bahan dan proses pengolahannya. Nangka sebagai pangan basah memiliki sifat alami yaitu mengandung air sebagai komponen utamanya untuk memberikan tekstur segar, rasa, dan fungsi biologis pada nangka tersebut. Nangka memiliki kadar air yang tinggi karena nangka tidak mengalami proses pengurangan air sehingga tetap memiliki kadar air yang tinggi. Dodol nangka sebagai pangan semi basah memiliki kadar air yang lebih rendah dari pangan basah namun lebih tinggi dari pangan kering. Hal ini dikarenakan adanya proses menurunnya kadar air hingga tingkat sedang agar daya simpannya meningkat tanpa kehilangan kelembapan yang cukup untuk memberikan tekstur lembut dan elastis. Sedangkan keripik nangka sebagai pangan kering memiliki kadar air paling rendah karena adanya proses penjemuran oven atau penggorengan untuk menghilangkan hampir seluruh kandungan air agar menghasilkan tekstur yang renyah dan memperpanjang masa simpan produk. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil dan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, nangka merupakan jenis pangan basah yang memiliki kadar air basis kering yaitu 3,929% dan basis basah yaitu 0,797%. Kedua, dodol nangka merupakan jenis pangan semi basah atau intermediate moisture food yang memiliki kadar air basis kering yaitu 0,139% dan basis basah yaitu 0,122%. Yang ketiga, keripik nangka merupakan jenis pangan kering atau dry food yang memiliki kadar air basis kering yaitu 0,060% dan basis basah yaitu 0,056%. Yang terakhir, berdasarkan hasil pengamatan, grafik kadar air pada nangka, dodol nangka, dan keripik nangka menunjukkan garis linear menurun yang menggambarkan bahwa semakin kering suatu produk maka kadar airnya semakin menurun. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.